Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1637 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 23 ayat 1 sampai ayat 20. Di bawah perikop, Sarah mati dan dikuburkan. Demikian firman Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku, dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkanlah sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnya perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di Makpela, di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu,
di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Sarah membuat Abraham sangat-sangat terpukul. Seorang bijak berkata begini, kita akan mengenal karakter seseorang ketika seseorang itu mengalami satu pergumulan, persoalan, tekanan yang berat dalam hidupnya. Maka yang akan muncul adalah karakter aslinya. Hari ini kita akan belajar tentang karakter dari seorang yang pantas untuk kita teladani, yaitu Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks firman Tuhan ini, Abraham sedang mengalami duka cita yang sangat mendalam, sepeninggal Sarah istrinya yang sangat dia cintai, dia kasih. Hari ini kita akan belajar karakter dari Abraham. Yang pertama, Abraham seorang yang sangat mengasihi istrinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Abraham adalah seorang yang cinta Tuhan. Seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, segenap kekuatannya, segenap akal budinya. Amin. Saudara, saya percaya seorang yang mengasihi Tuhan, dia akan menerapkan, mengaplikasikan kasih itu kepada orang yang dia kasihi. Dalam konteks ini, Abraham mengasihi istrinya. Saudara, ada banyak orang munafik di luar sana. Seolah-olah dia betul-betul cinta Tuhan. Wah, rohani. Tetapi di dalam rumah tangganya, rapuh, saudara. Suami istri bentrok, padahal hamba Tuhan. Ada loh orang seperti ini, saudara. Banyak yang sharing, banyak yang konseling dengan saya ini begitu. Istrinya atau suaminya hamba Tuhan, wah kelihatannya baik, kelihatannya sempurna di depan jemaat, tetapi di dalam hubungan suami istri, saudara, bisa ranjang. Ada orang seperti itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dan menerapkan kasih itu kepada orang-orang di sekelilingnya. Sehingga kehidupannya betul-betul berdampak. Jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, Abraham betul-betul dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan dia betul-betul mengasihi Sarah istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku orang percaya, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, aplikasikan kasih Tuhan itu kepada sesama. Terlebih lagi kepada pasanganmu, kepada suamimu, bukan suami orang, kepada istrimu, bukan istri orang. Oh, sama orang lain baiknya luar biasa, tapi pasangan sendiri, pelitnya luar biasa. Jahatnya luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar dari Abraham. Orang yang sangat dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi pasangannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi jadi orang munafik yang mau kelihatan rohani baik di depan orang banyak, tapi di hadapan pasanganmu, saudara sampah. Saudara orang munafik. Saudara, mari kita belajar dari Abraham. Abraham betul-betul mengasihi Sarah istrinya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, mari kita mau mengasihi Tuhan dan juga mengasihi keluarga kita terlebih dahulu. Sehingga hidup kita boleh berdampak, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang kedua, saudara, dari Abraham kita belajar, Abraham seorang yang bertanggung jawab. Saudara perhatikan ayat 3 dan ayat 4 di sana. Sesudah itu, Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku
yang mati itu. Perhatikan juga ayat 16 di sana. Berkata begini. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Het itu, 400 sikal perak seperti yang berlaku di antara para saudagar. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Abraham adalah seorang yang bertanggung jawab. Amin. Seorang yang bertanggung jawab. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham mencari kuburan buat Sarah istrinya. Dia membayar, dia tidak minta gratisan. Ini satu pelajaran yang berharga buat kita orang percaya. Jangan pingin yang gratis-gratis, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat Abraham memberi contoh yang luar biasa. Dia bukan orang yang suka gratisan. Dia bertanggung jawab. Dia mencari tempat yang baik dan dia bayar. Ada banyak orang, bahkan hamba Tuhan maunya yang gratisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Abraham. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, suami-suami harus bertanggung jawab. Buat keluarganya, istri dan anak-anaknya. Istri bertanggung jawab. Tugasnya sebagai istri di dalam rumah tangganya. Bertanggung jawab. Anak-anak juga harus bertanggung jawab. Hamba-hamba Tuhan juga harus bertanggung jawab. Di dalam pekerjaan saudara jemaat harus bertanggung jawab. Dimanapun saudara berada, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada saudara. Apa yang saudara kerjakan, lakukan, Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya kepada saudara. Makanya kerjakan semaksimal mungkin. Amin. Makanya selalu saya katakan, kalau untuk Tuhan jangan berikan yang baik. Jangan juga memberi yang terbaik. Kalau kita boleh memberi yang paling terbaik, itu yang harus kita lakukan, kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk Tuhan harus yang paling terbaik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita, Tuhan memberi kita talenta, supaya kita dapat bertanggung jawab atas pemberian Tuhan buat kita. Makanya Tuhan meminta kita mengembangkan talenta itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Jangan mau menjadi seperti orang yang pengkhianat, mau lari dari masalah. Menjadi orang pengecut, yang kabur ketika ada permasalahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Abraham. Seorang yang bertanggung jawab. Amin. Dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dia bangkit. Saya melihat di sini ada hal yang luar biasa yang Abraham mau ajarkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terpuruk dalam situasi kondisi apapun kita. Dalam situasi duka sekalipun. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kamu harus bangkit. Amin. Mungkin saudara ada yang ditinggal oleh suami, ditinggal oleh istri, orang tua, anak yang sudah mendahului kita. Jangan terpuruk. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Kamu harus bangkit. Amin. Kamu harus bangkit. Haleluya. Lihat Abraham, dia bertanggung jawab. Dia mencari tempat untuk Sarah dikuburkan. Dia membayar dengan harga yang tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat Abraham adalah pribadi yang bertanggung jawab. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sepeninggal orang yang kita kasih bukan berarti akhir dari segalanya. Kamu harus bangkit seperti Abraham. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Minimal bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Yang terakhir, yang ketiga. Dari Abraham kita belajar seorang yang rendah hati. Amin. Perhatikan ayat 7 di sana. Sudah perhatikan ayat 7 dan ayat 12. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. Ayat 12. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Abraham sungguh-sungguh rendah hati. Dia tidak ego, saudara. Orang tahu Abraham ini orang yang diberkati. Saudara ingat beberapa waktu yang lalu, ketika Sodom dan Gomora dikepung oleh
Kedorlaomer beserta dengan sekutu-sekutunya, saudara. Saudara, Abraham melawan Kedorlaomer bersama dengan raja-raja yang bersekutu dengan dia, hanya dengan 318 orang. Menang, saudara. Dia mengalahkan raja-raja luar biasa, hebat. Kemasyuran Abraham sudah tersebar, harum di mana-mana. Tapi saudara perhatikan, Abraham sujud. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham sujud di depan orang banyak, di depan Bani Het dan semua orang itu. Saya melihat di sini, Abraham adalah pribadi yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kalau sudah ego yang kita kedepankan, ini bahaya. Saudara, kalau sudah bilang saya, aku, ini bahaya, saudara. Sudah perhatikan, di tengah-tengah kata dosa, sin, apa yang ada di sana? Huruf apa? I. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah mengedepankan aku, ini bahaya. Saudara akan jatuh dalam dosa. Saudara belajar dari Abraham. Abraham nggak ego, saudara. Dia nggak angku, walaupun dia diakui sama seperti seorang raja. Lihat ayat 6 di sana. Apa kata mereka? Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang-orang Bani Het mengakui bahwa Abraham ini seperti seorang raja yang agung di tengah-tengah mereka. Tapi saudara perhatikan, Abraham sujud. Tidak ada pride di sana, saudara. Hati-hati. Kalau sudah mencari kebanggaan, pride, sudah perhatikan juga kata tengah dari pride itu ego, aku. Kalau saudara sudah aku orang kaya, aku punya kuasa, aku punya harta, aku punya pengaruh dan sebagainya, saudara hati-hati. Itu akan menjatuhkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Abraham. Abraham adalah pribadi yang rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham nggak mentang-mentang. Walaupun dia tahu bahwa dirinya sangat-sangat diberkati Tuhan. Walaupun dia tahu dia sangat berpengaruh di lingkungannya. Tapi lihat, Abraham adalah sosok pribadi yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran Tuhan memberkati Abraham karena dia rendah hati. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, belajar dari sekarang, belajar rendah hati. Selalu saya katakan, kapan kita belajar rendah hati? Di saat kita direndahkan. Di saat kita tidak dianggap. Di saat kita tidak dihormati. Di saat kita tidak dihargai. Di sanalah proses Tuhan. Untuk kita belajar rendah hati di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul memang. Di saat kita tidak dihargai, tidak dihormati, sakit saudara. Hati kita betul-betul sakit. Tapi di sana kita belajar. Tuhan sedang memproses kita. Menghapus, mengikis ego, yang ada di dalam hati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan Tuhan memproses saudara. Menjadi pribadi yang rendah hati. Supaya berkat Tuhan turun memenuhi saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari karakter Abraham sepeninggal istri yang dia kasih. Yang pertama, Abraham adalah seorang yang sangat mengasihi istrinya. Demikian juga saudara dan saya. Setelah mendengar firman Tuhan ini, semakin sayang, semakin cinta, semakin mengasihi pasangan kita. Amin. Yang kedua, Abraham seorang yang bertanggung jawab. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Abraham seorang yang rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Dari Abraham kami belajar ya Tuhan. Proses demi proses. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan memiliki karakter
yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, khusus mengasihi pasangan kami masing-masing. Ajar terus kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab dimanapun kami berada. Ajar kami menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Berkati semua pendengar, sehingga mereka bukan hanya menjadi pendengar setia saja, tetapi menjadi pendengar yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Berkati semua pendengar, kalau mereka ada yang sakit, Tuhan Yesus lawat, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus, menyertai kehidupan mereka. Hari ini sampai selama-lamanya diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.